Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 36-40. Bab 36. Manajer Sun, Anda baru saja mengatakan bahwa orang ini adalah tamu restoran Anda, jadi Anda tidak bisa mengusirnya. Lalu bagaimana jika dia bukan tamu restoranmu? Apakah kamu berhak mengusirnya? Melihat kecantikan profesional tidak menghentikannya, kecantikan kecil itu kemudian berteriak kepada manajer Sun dengan tidak masuk akal. Bukan tamu restoran kita. Ketika manajer Sun mendengar ini, dia tertegun sejenak dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lagi pula, jika Anda tidak makan di restoran New Century, apalagi yang bisa Anda lakukan? Nona Lin, apa maksudmu dengan kalimat ini? Manajer Sun bertanya dengan sedikit bingung. Saya kenal orang ini. Dia orang miskin yang mencari nafkah dengan mengantarkan makanan. Menurut Anda, apakah orang seperti dia akan punya uang untuk datang ke restoran New Century Anda untuk makan malam? Si cantik kecil berteriak penuh semangat. Manajer Sun mau tidak mau menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dengan keraguan muncul di matanya. Benar, melihat pakaian anak ini, dia terlihat seperti hantu malang. Bagaimana dia bisa punya uang untuk makan di restoran New Century? Menurutku anak ini ada di sini untuk mencari seseorang, kan? Atau dia punya tujuan lain? Bahkan jika kamu datang untuk mencari seseorang, kamu tidak boleh membiarkan dia masuk, itu akan mempengaruhi mood semua orang untuk makan. Setelah melihat penampilan buruk Fendi Zanders, pelanggan di sekitarnya mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dan si cantik kecil sepertinya menjadi lebih tidak bermoral ketika dia mendengar suara semua orang berbicara. Dia melangkah maju dan berteriak genit, Manajer Sun, saya curiga orang ini kemungkinan besar akan datang ke restoran Anda untuk mencuri barang, Anda harus mengusirnya keluar cepat. Mendengar ini, ekspresi pelanggan di toko segera berubah, dan mereka mulai memeriksa apakah ada yang hilang. Saat ini, ekspresi wajah manajer Sun juga menjadi jelek. Jika benar apa yang dikatakan si cantik kecil, Fendi Zanders datang untuk mencuri barang. Jadi sebagai seorang manajer restoran, jika orang-orang di atas menyalahkannya, dia juga tidak bisa lepas dari kesalahannya. Bagaimana kamu tahu aku di sini bukan untuk makan? Dan mengapa kamu memfitnahku sebagai pencuri? Fendi Zanders melangkah maju dan berkata pada si cantik kecil dengan ekspresi dingin. Huff. Kamu pengantar makanan, apa kamu punya uang untuk makan di tempat seperti ini? Si cantik kecil mencibir dengan jijik. Apakah saya punya uang untuk makan di sini adalah urusan saya sendiri, tetapi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa saya tidak bisa datang ke sini untuk makan, dan bukti apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa saya adalah seorang pencuri? Fendi Zanders berkata pada si cantik kecil dengan nada tenang yang luar biasa. Ketika si cantik kecil melihat ekspresi percaya diri Fendi Zanders, sedikit kepanikan muncul di matanya. Bagaimanapun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang dia katakan tadi hanyalah spekulasi, dan tidak ada bukti nyata. Sekarang Fendi Zanders tiba-tiba memintanya untuk menunjukkan bukti, tapi tentu saja dia tidak bisa. Xiaoman, kenapa kamu tidak membiarkan masalah ini berlalu? Si cantik profesional tidak ingin terus membuat masalah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. Tidak, orang malang ini pasti tidak punya uang untuk makan di sini. Si cantik kecil masih tak henti-hentinya, menunjuk ke arah Fendi Zanders dengan agresif. Nona Lin, jika Anda dapat memberikan bukti untuk membuktikan bahwa orang ini tidak datang ke restoran kita untuk makan malam, saya dapat meminta keamanan untuk mengusirnya sekarang juga. Manajer Sun melangkah maju dan berkata pada si cantik kecil dengan hormat. Mendengar kata-kata manajer Sun, si cantik kecil tidak bisa menahan cemberutnya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, karena dia tidak punya bukti sama sekali. Karena kamu menginginkan bukti, aku bisa membuktikannya. Saat ini, suara seorang pria terdengar dari kerumunan. Setelah Fendi Zanders mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat Yang Wei dan Winda Chen berjalan keluar dari kerumunan. Siapa kamu? Manajer Sun tidak mengenal Yang Wei, jadi dia bertanya dengan sedikit bingung. Tidak masalah siapa aku, yang penting siapa dia. Seperti yang dikatakan Yang Wei, dia memimpin Winda Chen menuju Fendi Zanders. Siapa dia? Manajer Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Namanya Fendi Zanders. Dia adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng kami dan teman sekelas saya. Saya sangat mengenalnya. Dia biasanya tinggal di sekolah kami dan terutama bergantung pada pengiriman makanan. Bagaimana dia bisa punya uang untuk datang ke sekolah restoran New Century? Bagaimana dengan makannya? Yang Wei berkata dengan nada yang sangat menghina. Ketika semua orang mendengar kata-kata Yang Wei, mereka mulai berdiskusi. Kalau saja si cantik kecil mengatakan bahwa Fendi Zanders tidak punya uang untuk datang ke tempat seperti ini, semua orang masih akan sedikit curiga.
Tapi sekarang, dua orang telah mengatakan itu, jadi semua orang merasa bahwa kata-kata si cantik kecil sebelumnya agak bisa dipercaya. Faktanya, Yang Wei dan Winda Chen bahkan tidak punya uang untuk makan di tempat seperti New Century Restaurant. Hanya saja hari ini kebetulan adalah hari ulang tahun teman Yang Wei, jadi keduanya muncul di sini. Tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Fendi Zanders di sini. Terakhir kali di restoran Zuixian, Fendi Zanders membuat Yang Wei kehilangan muka. Yang Wei selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Tapi sekarang, kesempatan yang ditunggu-tunggu Yang Wei telah tiba. Yang Wei merasa apalagi Fendi Zanders, bahkan dia tidak akan berani datang ke restoran New Century untuk konsumsi. Terakhir kali, Fendi Zanders menghabiskan total 70.000 yuan di restoran Zuixian, bagaimana mungkin dia masih punya uang untuk dibelanjakan di sini sekarang? Manajer Sun, jika Anda tidak mempercayai saya dapat meminta pacar saya untuk bersaksi. Dia adalah mantan pacar Fendi Zanders. Saya pikir kata-katanya lebih dapat dipercaya. Melihat manajer Sun tidak berbicara, Yang Wei melanjutkan. Benar, aku mantan pacar si brengsek ini. Setelah mendengar kata-kata Yang Wei, Winda Chen berdiri dengan sangat kooperatif. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah semua orang sangat terkejut. Siapa sangka bahkan mantan pacar Fendi Zanders akan berdiri dan memfitnahnya saat ini. Dan ketika si cantik kecil melihat Winda Chen berdiri, ekspresi wajahnya menjadi lebih bangga. Alasan terpenting mengapa saya memilih putus dengannya pada awalnya adalah karena dia sangat miskin, dan dia miskin. Apakah Anda melihat sepasang sepatu kain di kakinya? Itu semua diberikan olehnya. Saya mengambilnya di jalan saat dibawa pulang. Lagi pula, saya mengantarkan makanan ke orang lain setiap hari, dan saya bahkan tidak mampu membeli satu pun makanan. Saya sering makan makanan yang telah dikembalikan oleh orang lain. Apakah menurut Anda orang miskin seperti itu mampu menghabiskan uang di restoran New Century? Winda Chen tidak menatap Fendi Zanders apapun, dan berkata dengan nada masam. Jika perkataan Yang Wei dan si cantik kecil tidak dapat dipercaya, maka perkataan mantan pacar Fendi Zanders pasti benar, bukan? Pada saat ini, semua orang memandang Fendi Zanders dengan tatapan jijik. Dan Fendi Zanders memandang Winda Chen dengan tenang, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Fendi Zanders benar-benar tidak mengerti bahwa dia akan menjadi sangat miskin ketika dia bersama Winda Chen. Mungkinkah Winda Chen tidak mengetahuinya di dalam hatinya? Fendi Zanders bekerja keras mengantarkan makanan setiap hari di tengah angin dan hujan, bukankah itu hanya untuk menghasilkan uang untuk dikonsumsi Winda Chen, untuk memuaskan kesombongannya yang tak ada habisnya? Meskipun Fendi Zanders tidak makan selama 3 hari, dia tetap ingin membeli tas dan lipstik favorit Winda Chen. Jika bukan karena Winda Chen, bagaimana Fendi Zanders bisa menjadi seperti sekarang ini? Winda Chen memilih meninggalkannya karena dia miskin, tetapi Fendi Zanders masih bisa menerimanya. Lagi pula, di dunia ini, sudah menjadi sifat manusia untuk tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Tapi Fendi Zanders benar-benar tidak mengerti, mengapa Winda Chen mengincar dirinya sendiri kemana-mana setelah dia putus dengannya. Bab 37. Manajer Sun, bukankah semua restoran New Century menerapkan sistem keanggotaan? Selama kamu memintanya mengeluarkan kartu anggotanya dan melihat-lihat, tahukah kamu apakah dia tamu restoran itu? Yang Wei melanjutkan. Iya. Ketika manajer Sun mendengar kata-kata Yang Wei, dia tiba-tiba menyadarinya. Dia buru-buru mengambil langkah ke depan, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah kosong, Tuan, tolong tunjukkan saya kartu keanggotaan restoran Anda. Fendi Zanders memandang manajer Sun dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan datar, saya tidak punya kartu anggota. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Pada saat ini, kata-kata Fendi Zanders setara dengan diam-diam menyetujui bahwa dia tidak datang untuk makan. Jika dia tidak datang untuk makan, bisa dibayangkan apa yang sedang dilakukan Fendi Zanders. Pada saat ini, Winda Chen memandang dengan jijik pada posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat puas di wajahnya. Fendi Zanders, apakah menurutmu kamu bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah pecundang jika memenangkan lotre awal? Orang sepertimu bisa datang ke restoran New Century. Winda Chen tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Yang Wei menyeringai lebih bersemangat, dan menatap Fendi Zanders dengan dingin. Yang dia inginkan adalah efek seperti ini. Dengan beberapa kata santai, Fendi Zanders bisa diinjak-injak. Diaosi akan selalu menjadi Diaosi, dan hal-hal seperti serangan balik terhadap generasi kedua yang kaya tidak akan pernah terjadi. Tentu saja, gadis yang paling bahagia saat ini adalah si cantik kecil. Lagi pula, ketika manajer Sun meminta bukti padanya, dia ingin menyerah. Namun entah dari mana, seorang pria dan seorang wanita muncul untuk membantunya. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membayar kembali apa yang telah dimanfaatkan Fendi Zanders sebelumnya.
Dan kecantikan profesional memandang Fendi Zanders yang dikelilingi oleh semua orang, dan sedikit rasa kasihan muncul di mata indahnya. Dia merasa sepupunya, Winda Chen, Yang Wei dan lainnya telah berbuat terlalu banyak. Bahkan jika Fendi Zanders tidak datang ke sini untuk makan malam, dia tidak seharusnya mempermalukan Fendi Zanders seperti ini. Bagi seorang pria, hal semacam ini hanya menginjak-injak harga dirinya. Nak, karena kamu tidak datang ke restoran kami untuk makan, apa yang kamu lakukan di sini? Saat ini, manajer Sun bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada dingin. Tanpa kartu anggota, tidak bisakah saya datang ke restoran Anda untuk makan malam? Fendi Zanders bertanya dengan hampa. Omong kosong. Adakah orang di Jiangcheng yang tidak tahu bahwa restoran New Century kita selalu memiliki sistem keanggotaan? Tanpa kartu anggota, tentu saja Anda tidak bisa datang ke sini untuk makan. Manajer Sun berteriak sekeras-kerasnya. Saya diundang makan malam. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Seseorang mengundangmu ke sini. Manajer Sun terkejut ketika mendengar ini. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk. Siapa yang mengundang hantu malang sepertimu datang ke sini untuk makan malam? Fendi Zanders, jam berapa sekarang, dan kamu masih berbohong? Tidakkah kamu berpura-pura akan mati? Winda Chen mencibir dan berteriak. Kenapa kamu masih menatap kosong? Sekarang aku curiga anak ini datang ke restoran kita untuk mencuri sesuatu, jadi cepat tangkap dia. Manajer Sun meraung marah ketika mendengar kata-kata itu, menoleh dan berteriak kepada penjaga keamanan di belakangnya. Tunggu sebentar. Ketika si cantik kecil melihat penjaga keamanan hendak menyerang, dia buru-buru berteriak. Manajer Sun mau tidak mau menoleh untuk melihat posisi si cantik kecil, sedikit kebingungan muncul di matanya. Dan si cantik kecil menginjak sepatu hak tinggi, berjalan ke arah Fendi Zanders dengan anggun, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, sudah kubilang tadi, selama kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku akan menjadi perantara untukmu dan bertanya kepada manajer Sun. Untuk melepaskanmu. Mengapa aku harus minta maaf padamu? Fendi Zanders menatap kecantikan kecil itu dengan dingin, dan bertanya dengan nada meremehkan. Kalau begitu tunggu saja sampai mati. Si cantik kecil mendengus dingin, jejak ketidaksenangan muncul di matanya. Ledakan. 7 atau 8 penjaga keamanan bergegas ke posisi Fendi Zanders setelah melihat kecantikan kecil itu pergi. Melihat pemandangan ini, senyuman sinis muncul di wajah Winda Chen dan Yang Wei. Si cantik profesional mengerutkan kening, dan ingin membantu Fendi Zanders berbicara, tetapi sepupunya terlalu tangguh, jadi dia ragu-ragu sejenak dan tetap tidak berbicara. Dia akan menelepon dan berkomunikasi dengan manajer Sun setelah manajer Sun membawa pergi Fendi Zanders, sehingga mereka tidak mempermalukan Fendi Zanders. Berdengung. Tepat ketika semua orang sedang menunggu untuk melihat lelucon Fendi Zanders, ponselnya tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Fang Zihua. Halo. Fendi Zanders dengan cepat menghubungkan telepon. Adapun orang-orang yang hadir, setelah melihat Fendi Zanders terhubung ke telepon, ekspresi mereka sangat terdiam. Jam berapa ini? Mengapa Anda tidak cepat-cepat menjelaskan kepada manajer Sun bahwa Anda masih berminat menjawab telepon? Semua orang tidak mengerti apa yang dipikirkan Fendi Zanders saat ini. Tuan Zanders, apakah Anda pernah ke restoran New Century? Fang Zihua bertanya sambil tersenyum. Saya di sini, tetapi manajer restoran ini ingin mengusir saya, dan dia tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Kata Fendi Zanders tanpa daya. Ada hal seperti itu. Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf. Saya mungkin tidak menjelaskannya dengan jelas. Silakan hubungi manajer Sun dan saya akan berbicara dengannya. Fang Zihua berkata dengan marah. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu langsung menyerahkan teleponnya kepada manajer Sun, dan berkata dengan ringan, seseorang ingin berbicara dengan Anda. Siapa ini? Manajer Sun mengambil telepon dari Fendi Zanders dengan wajah bingung, dan bertanya dengan lembut, halo, siapa itu? Sun Qiang, beritahu aku. Apa yang kamu lakukan? Fang Zihua berteriak dengan sangat marah. Fang, Presiden Fang. Setelah mendengar suara Fang Zihua, manajer Sun sangat ketakutan hingga suaranya sedikit bergetar. Sun Qiang, temukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan bicaralah padaku sekarang. Fang Zihua berteriak dengan suara rendah. Ya. Sun Qiang buru-buru menyetujuinya, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Fang Zihua tahu bahwa Fendi Zanders belum bisa mengungkapkan identitasnya, jadi dia sengaja meminta Sun Qiang pergi. Bab 38. Setelah melihat Sun Qiang pergi, mata semua orang berkilat bingung. Tapi semua orang tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, mereka merasa bahwa orang miskin seperti Fendi Zanders, meskipun mereka meminta bantuan, lalu kenapa? Winda Chen dan Yang Wei masih menatap Fendi Zanders dengan jijik, seolah-olah mereka sedang menunggu manajer Sun kembali dan menanganinya. Xiaoman, mari kita lupakan masalah hari ini.
Bagaimanapun, tujuanmu telah tercapai, jadi mari kita maafkan orang lain, oke? Si cantik profesional ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut kepada si cantik kecil. Tidak, aku harus mengurus Fendi Zanders hari ini. Sepupu, kamu tidak tahu betapa jahatnya orang ini. Dia sengaja memanfaatkanku kemarin. Si cantik kecil cemberut dengan marah. Ketika kecantikan profesional mendengar apa yang dikatakan si cantik kecil, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berhenti melakukan intervensi. Tapi Yang Wei memusatkan seluruh perhatiannya pada dua wanita cantik itu. Anda harus tahu bahwa tidak peduli apakah itu kecantikan kecil atau kecantikan profesional, mereka semua dapat dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang seperti Winda Chen. Yang Wei dan Winda Chen bersama, tapi mereka hanya ingin bermain dengannya, bagaimana bisa ada cinta? Jadi Yang Wei ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke sisi si cantik kecil dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Ketika Winda Chen melihat Yang Wei menggoda gadis-gadis lain di depan wajahnya, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi memalukan, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa berdiri di sana karena malu. Melihat pemandangan ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum. Apa yang Anda tertawakan? Winda Chen melihat Fendi Zanders terkikik, dan berteriak dengan tidak senang. Fendi Zanders memandang Winda Chen, tidak banyak bicara, hanya menggelengkan kepalanya ringan. Si cantik kecil, aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Yang Wei bertanya pada si cantik kecil sambil tersenyum. Siapa kamu? Menjauhlah dariku. Si cantik kecil tidak memberikan wajah apapun pada Yang Wei, dan menjawab dengan nada yang sangat jijik. Meskipun Yang Wei baru saja membantunya, si cantik kecil merasa bahwa dia mampu merayunya di depan pacarnya. Pria ini pasti bukan pria baik, jadi nada suaranya tentu saja tidak sopan. Dan Yang Wei tersenyum canggung, menoleh dan berjalan ke sisi Winda Chen. Saat ini, Sun Qiang berlari kembali dengan gugup dengan ponsel di tangannya. Saat ini, Sun Qiang berkeringat deras, seolah baru saja keluar dari sauna. Melihat penampilan Sun Qiang, semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Mereka tidak dapat memahaminya, bukankah Sun Qiang baru saja menjawab telepon? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu bingung? Namun mereka mungkin tidak mengetahui bahwa restoran New Century ini adalah industri yang dimiliki oleh M Grand Group, artinya Fendi Zanders sebenarnya adalah ketua dari restoran New Century. Tidak pernah terpikir oleh Sun Qiang bahwa dia secara tidak sengaja menyinggung ketua restoran tadi. Saat ini, Sun Qiang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja menjelaskan semuanya. Anda memang tamu terhormat di restoran New Century kami. Saya minta maaf atas perilaku Anda barusan. Sun Qiang menghampiri Fendi Zanders dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada hormat. Melihat Sun Qiang berlutut, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Siapa sangka Sun Qiang tampak menjadi orang yang berbeda setelah menjawab panggilan. Baru saja Fang Zihua secara khusus mengatakan kepada Sun Qiang untuk tidak mengungkapkan identitas Fendi Zanders. Itu sebabnya Sun Qiang berbicara dengan Fendi Zanders seperti ini, jika tidak, dia akan terdorong untuk berlutut dan bersujud kepada Fendi Zanders saat ini. Saya seorang manajer restoran kecil, dan saya mengikuti orang luar untuk menyerang ketua, dan bahkan mengusirnya dari restoran, ini berarti mencari kematian. Melihat pemandangan ini, si cantik kecil, Yang Wei, Winda Chen dan yang lainnya semuanya tercengang, dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Manajer Sun, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dia bisa menjadi VIP di restoranmu? Si cantik kecil melangkah maju dan berteriak sambil mengerutkan kening. Kalau begitu, bolehkah aku pergi sekarang? Fendi Zanders memandang Sun Qiang dengan tenang dan bertanya. Aku bisa pergi, aku bisa pergi. Sun Qiang mengabaikan kecantikan kecil itu, tapi mengangguk hormat pada Fendi Zanders. Fendi Zanders mengambil kembali ponsel dari Sun Qiang, dan kemudian perlahan-lahan pergi di bawah sorotan mata semua orang yang terkejut. Winda Chen dan Yang Wei menatap punggung Fendi Zanders dengan tatapan yang sangat rumit. Manajer Sun, apa yang terjadi di sini? Bagaimana Anda bisa melepaskannya? Si cantik kecil berteriak pada manajer Sun dengan sangat kesal. Nona Lin, kejadian hari ini adalah kesalahpahaman. Pria tadi memang seorang VIP di restoran New Century kita, dan dia adalah tamu kotak No. 1. Manajer Sun menyeka keringat di dahinya, dan menjelaskan dengan nada yang sangat tidak berdaya. Tamu di kotak 1. Setelah mendengar kata-kata manajer Sun, si cantik kecil dan si cantik profesional tercengang. Apakah kamu tidak salah? Kita berdua adalah tamu di kotak No. 1. Fendi Zanders tadi pasti berbohong, manajer Sun, cepat bawa dia kembali. Teriak si cantik kecil penuh semangat. Nona Lin, saya tidak salah, dia adalah tamu di kotak No. 1. Kami telah mendaftar di meja depan, dan Fendi Zanders membuka kotak itu. Manajer Sun mengerutkan kening dan berkata.
Ini tidak mungkin, kamu pasti melakukan kesalahan, kotak ini jelas dibuka oleh sepupuku, bagaimana bisa dibuka oleh Fendi Zanders? Sambil berbicara, si cantik kecil menoleh untuk melihat posisi profesional kecantikan. Nona Lin, jika Anda tidak percaya, Anda bisa mengikuti saya ke meja depan untuk memeriksa catatan pendaftaran. Manajer Sun tidak ingin melanjutkan obrolan dengan si cantik kecil, dan menjelaskan dengan ekspresi tak berdaya. Lihat saja. Aku tidak percaya pengantar makanan punya uang untuk membuka kotak di restoran New Century. Si cantik kecil berteriak tidak yakin. Jangan khawatir, aku tidak membuka kotak ini, itu dibuka oleh tunanganku. Pada saat ini, kecantikan profesional menggigit bibir merahnya dan berkata dengan suara rendah. Apa? Setelah si cantik kecil mendengar ini, matanya langsung melebar, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Baru saja manajer Sun mengatakan bahwa kotak itu dibuka oleh Fendi Zanders, dan kecantikan profesional mengatakan bahwa orang yang membuka kotak itu bukanlah dia, tetapi tunangannya yang belum pernah dia temui. Mungkinkah Fendi Zanders adalah tunangan sepupumu? Setelah si cantik kecil sadar, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan berseru. Ini tidak mungkin. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata kecantikan profesional itu. Meskipun dia belum pernah bertemu tunangannya, bagaimanapun juga, keluarga Lin mereka dianggap sebagai keluarga besar dan terhormat di Jiangcheng. Dan dia adalah satu-satunya putri keluarga Lin, bagaimanapun juga, tidak mungkin menikahkan dirinya dengan orang seperti Fendi Zanders, bukan? Bahkan jika mereka benar-benar ingin menikah, itu haruslah putra dari keluarga besar di Jiangcheng. Ayo, kita pergi ke Fendi Zanders sekarang dan lihat apa yang terjadi. Si cantik kecil ragu-ragu sejenak, dan langsung menyeret kecantikan profesional itu ke kotak nomor 1. Bab 39. Setelah Yang Wei dan Winda Chen melihat mereka pergi, ekspresi mereka sangat bingung. Karena mereka tidak mengetahuinya sama sekali, apa yang terjadi. Mereka tidak tahu mengapa orang seperti Fendi Zanders tiba-tiba menjadi VIP di restoran New Century. Manajer Sun. Yang Wei maju selangkah, ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi manajer Sun sama sekali tidak menatap Yang Wei, lalu berbalik dan pergi. Sekarang Sun Qiang akan baik-baik saja jika dia tidak mengusir Yang Wei. Lagi pula, jika mereka berdua tidak mengipasi api sekarang, Sun Qiang tidak akan pernah menyinggung Fendi Zanders. Mengatakan bahwa ketua restoran New Century adalah orang malang yang mengantarkan makanan adalah lelucon paling konyol yang pernah didengar Sun Qiang dalam hidupnya. Sayang, ada apa dengan Fendi Zanders ini? Bagaimana dia bisa punya uang untuk makan di tempat seperti ini? Winda Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Yang Wei. Fendi Zanders ini tidak tahu trik macam apa yang dia gunakan untuk menipu manajer Sun. Kalau tidak, bahkan jika dia memenangkan goresan, dia akan menghabiskan jumlah yang hampir sama di restoran Suixian terakhir kali, jadi dia tidak akan pernah memilikinya. Uang untuk dibelanjakan di sini. Yang Wei mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Kalau begitu, bisakah kita menemui manajer Sun dan berbicara dengannya? Winda Chen sangat tidak ingin mengusir Fendi Zanders dari sini. Saya pikir Fendi Zanders seharusnya berkolusi dengan manajer Sun. Tidak ada gunanya kita mencarinya sekarang. Yang Wei teringat sikap manajer Sun terhadapnya barusan, dan dia bukan anggota restoran New Century, jadi percuma menemukannya. Sehat. Winda Chen tidak bisa menahan nafas ketika mendengar kata-kata Yang Wei. Jangan khawatir, K*L akan selalu menjadi K*L, cepat atau lambat dia akan menunjukkan kekurangannya, dan belum terlambat bagi kita untuk melakukannya. Yang Wei menoleh untuk melihat Winda Chen, dan berkata dengan sinis. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Winda Chen mengangguk sambil berpikir dan bertanya. Temanku juga harusnya ada di sini, ayo pergi. Yang Wei melihat waktu itu dan mengatakan sesuatu dengan ringan. Di sisi lain, si cantik kecil dan si cantik profesional berlari kembali ke kotak No. 1. Ketika keduanya masuk ke dalam kotak, mereka membeku sesaat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena Fendi Zanders sebenarnya sedang duduk di dalam kotak sekarang. Dan ketika Fendi Zanders melihat dua orang itu masuk, dia juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Dia berdiri dan berkata, cantik, apa yang kamu inginkan? Aku bertemu denganmu kemarin, dan aku sudah meminta maaf padamu. Keluarkan airnya hari ini. Tidak disengaja menyentuh wajahmu, kenapa kamu terus mengejarku? Saat ini, Fendi Zanders sedang berpikir untuk bertemu tunangannya, jadi ketika dia melihat gadis cantik mengejar kotaknya, dia mengira dia ada di sini untuk mengganggunya. Kamu, mengapa kamu ada di dalam kotak ini? Si cantik kecil memandang Fendi Zanders dan bertanya. Ini adalah kotak yang saya buka, di mana saya tidak ada di sini. Fendi Zanders tertegun sejenak dan bertanya kembali. Tidak, aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di dalam kotak ini? Si cantik kecil bertanya dengan ekspresi kaget. Tentu saja kotak itu untuk makan.
Fendi Zanders tidak ingin dia tahu bahwa dia membuka kotak itu untuk melihat tunangannya, kalau tidak dia pasti akan membuat keributan besar lagi saat itu. Apakah kamu membuka kotak ini untuk bertemu orang? Pada saat ini, kecantikan profesional yang selama ini diam bertanya pada Fendi Zanders. Kapan Fendi Zanders mendengar kata-kata kecantikan profesional, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan aneh, itu benar, saya di sini untuk berkencan dengan seseorang. Apakah orang yang kamu kencani bernama Cleo Fei Lin? Si cantik profesional melangkah maju dan terus bertanya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Mendengar ini, Fendi Zanders membuka mulutnya lebar-lebar dalam sekejap, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah mendengar jawaban Fendi Zanders, si cantik kecil dan si cantik profesional saling memandang dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajah mereka. Karena dalam hati mereka tahu bahwa Fendi Zanders adalah tunangan yang akan ditemui oleh kecantikan profesional hari ini. Sepupu, kamu tunanganmu, benar-benar mesum. Si cantik kecil tergagap dan berkata pada Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin berdiri di sana dengan bodoh, dengan senyuman yang dipaksakan di wajahnya. Meskipun Cleo Fei Lin bukanlah wanita yang memuja uang, menurut gambaran sepupunya Mandy Lin tentang Fendi Zanders. Saat ini, Cleo Fei Lin sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fendi Zanders, dan tentu saja dia sangat menolak kenyataan bahwa Fendi Zanders adalah tunangannya. Tidak, apa yang kalian berdua bicarakan di sini? Fendi Zanders berkata dengan ekspresi bingung setelah mendengar percakapan antara Cleo Fei Lin dan Mandy Lin. Tapi Cleo Fei Lin dan Mandy Lin tertegun, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Fendi Zanders. Kalian berdua bicara. Bagaimana kalian tahu bahwa orang yang ingin kutemui adalah Cleo Fei Lin? Fendi Zanders melangkah maju dan terus bertanya. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu menggigit bibir merahnya dan berkata dengan suara rendah, karena akulah yang ingin kamu temui. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia berdengung dan tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong. Sebelum bertemu Cleo Fei Lin, Fendi Zanders selalu menganggap tunangannya jelek dan berkepribadian buruk. Tapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa tunangannya akan sangat cantik. Dan sosoknya masih sangat seksi, dan temperamennya bahkan lebih luar biasa. Pertama dia mewarisi warisan 10 triliun yuan, dan kemudian dia memberikan kecantikan terbaik sebagai istrinya. Fendi Zanders merasa hidupnya sepertinya mulai sempurna. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders di depannya, dengan keterkejutan di matanya selain rasa tidak percaya. Karena dia tidak pernah menyangka tunangannya akan menjadi orang seperti Fendi Zanders. Dan Mandy Lin berdiri di samping Cleo Fei Lin, wajahnya juga penuh keterkejutan, dia membuka mulutnya, tidak dapat berbicara. Ketika Cleo Fei Lin mengetahui bahwa dia mempunyai tunangan tambahan tanpa alasan, dia tidak bisa menerimanya untuk waktu yang lama. Pertama-tama, dia merasa bahwa dia sama sekali tidak tahu siapa pihak lain itu, jadi mengapa dia harus menikah dengannya. Wanita mana yang tidak ingin bisa menikah dengan orang yang sangat disukainya. Dan sekarang sudah abad 21, bagaimana bisa ada yang namanya perjodohan orang tua? Jadi ketika Cleo Fei Lin mengetahui hal ini, dia tidak ragu untuk memaksanya mati, tetapi dia hanya tidak ingin melihat apa yang disebut tunangan ini. Namun kemudian, ayah Cleo Fei Lin mengatakan sesuatu padanya, dan dia harus menerimanya. Ternyata grup Lin mengalami masalah keuangan dan membutuhkan sejumlah besar uang untuk membalikkan keadaan. Namun ayah Lin mencari ke seluruh bank dan mitra grup di negara tersebut, namun tidak satupun dari mereka bersedia membayar untuk membantu. Jika ini terus berlanjut, kelompok Lin kemungkinan besar akan bangkrut, dan ayah Lin juga bisa dipenjara. Tepat ketika ayah Lin putus asa, sebuah perusahaan asing tiba-tiba mendekati ayah Cleo Fei Lin dan menawarkan untuk memberikan dukungan keuangan kepada grup Lin. Namun syaratnya adalah keluarga Lin harus memberikan 51% sahamnya kepada pihak lain, dan juga menikahkan Cleo Fei Lin dengan Fendi Zanders. Itu sebabnya Cleo Fei Lin tiba-tiba menjadi tunangan Fendi Zanders. Bab 40. Setelah Cleo Fei Lin mengetahui alasannya, dia memikirkannya lama sekali. Dia merasa jika dia bisa menyelamatkan seluruh keluarga Lin dengan mengorbankan dirinya sendiri, dia bersedia melakukan pengorbanan seperti itu. Lagi pula, dia tidak ingin melihat Lin Group bangkrut, dia juga tidak ingin melihat ayahnya di penjara. Terlebih lagi, Cleo Fei Lin merasa karena pihak lain menunjuknya untuk menikah dengan Fendi Zanders, itu berarti Fendi Zanders pastilah generasi kedua yang kaya raya. Setelah menikah dengan Fendi Zanders, dia akan sangat membantu grup Lin. Namun Cleo Fei Lin tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan dinikahinya sekarang ternyata adalah seorang miskin yang mengantarkan makanan. Awalnya, Cleo Fei Lin telah melepaskan fantasinya tentang cinta, dan ingin menukarnya dengan kepuasan materi dan stabilitas kelompok Lin. Namun Fendi Zanders, yang berdiri di depannya saat ini, tidak hanya tidak dapat memenuhi kebutuhan materi Cleo Fei Lin, tetapi juga tampaknya tidak membantu kelompok Lin sama sekali. Cleo Fei Lin benar-benar tidak mengerti mengapa perusahaan asing itu mengajukan permintaan seperti itu. Saat ini, Fendi Zanders masih tenggelam dalam fantasi Cleo Fei Lin.
Awalnya, Fendi Zanders tidak memiliki ekspektasi apapun untuk menikahi Cleo Fei Lin sebagai istrinya, dan bahkan sedikit menolak. Namun ketika Fendi Zanders mengetahui bahwa tunangannya sangat cantik, dia langsung mengubah pikiran batinnya. Sepupu, aku tidak setuju kamu menikah dengan orang seperti Fendi Zanders. Aku akan mencari pamanku sekarang, aku ingin menanyakan masalah ini dengan jelas, mengapa aku harus menikahkanmu dengan orang seperti ini. Setelah Mandy Lin sadar kembali, dia mengulurkan tangannya dan menyeret Cleo Fei Lin keluar kotak. Jangan tanya, aku tahu apa yang terjadi. Cleo Fei Lin menjawab dengan ringan, lalu berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, kamu adalah tunanganku, kan? Yah, seharusnya begitu. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, dan berkata dengan ekspresi malu. Kalau begitu, ayo duduk dan bicara. Cleo Fei Lin melanjutkan. Melihat Cleo Fei Lin tidak berniat untuk pergi, wajah Mandy Lin penuh dengan kebingungan, dan dia berteriak sedikit tertekan, sepupu, apa yang ingin kamu bicarakan dengan penis seperti ini? Apakah kamu benar-benar berencana untuk menikah dengannya? Petik 2 tanda tanya petik 2. Pada saat ini, Mandy Lin tidak memahami situasi grup Lin, tetapi Cleo Fei Lin tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tahu bahwa satu-satunya pilihannya sekarang adalah menikahi Fendi Zanders, jika tidak, ayahnya tidak akan bisa. Untuk mendapatkan dukungan dana asing. Jadi meskipun Cleo Fei Lin tidak ingin menikah dengan Fendi Zanders sekarang, dia tidak bisa pergi begitu saja. Sebagai putri orang tua Lin, Cleo Fei Lin selalu sangat cerdas dia. Baru saja memikirkannya, bahkan jika Fendi Zanders bukan generasi kedua yang kaya, selama grup Lin dapat melewati periode waktu ini, bahkan jika Fendi Zanders tidak punya uang, keluarga Lin dapat hidup dengan baik. Dan ada hal lain yang membuat Cleo Fei Lin merasa sangat baik, yaitu Fendi Zanders tampaknya lebih mudah dikendalikan dibandingkan generasi kedua kaya lainnya. Sepupu, kembalilah bersamaku sekarang, aku yakin aku bisa meyakinkan pamanku. Lin Xiaoman tidak tahan melihat sepupunya menikah dengan Fendi Zanders, dan berteriak kegirangan. Tidak perlu, Xiaoman. Cleo Fei Lin mengatakan sesuatu, lalu duduk dengan anggun di kursi, mengulurkan jari gioknya dan menunjuk ke duduk di seberangnya, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, duduklah juga. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu duduk di hadapan Cleo Fei Lin. Namamu Fendi Zanders, kan? Cleo Fei Lin bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Ya, namaku Fendi Zanders. Fendi Zanders mengangguk dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Melihat wajah bahagia Fendi Zanders, Cleo Fei Lin menjadi semakin jijik, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, mengapa aku datang menemuimu hari ini? Kamu seharusnya sudah sangat jelas, bukan? Jernih. Fendi Zanders mengangguk. Sebelum datang, Fang Zihua sudah menjelaskan kepadanya tentang keluarga Lin. Sekarang kamu mengetahuinya dengan baik, itu mudah untuk ditangani, dan aku bisa menikahimu. Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan mata besar, dan mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Fendi Zanders tercengang ketika mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, karena dia tidak menyangka Cleo Fei Lin akan begitu saja setuju untuk menikah dengannya. Menurut ketentuan surat wasiat, Fendi Zanders harus menikahi Cleo Fei Lin dalam waktu 2 tahun tanpa mengungkapkan identitasnya. Meskipun Fang Zihua menggunakan cara komersial untuk mengancam keluarga Lin agar mengadakan kontrak pernikahan dengan Fendi Zanders, ini sebenarnya hanya membantu Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin untuk menjalin hubungan. Bukan berarti Cleo Fei Lin harus menikah dengan Fendi Zanders, meskipun dia ingin menikah dengan Fendi Zanders, tidak harus dalam waktu 2 tahun. Jadi saat ini Fendi Zanders masih mengkhawatirkan bagaimana cara membujuk Cleo Fei Lin untuk menikah dengannya, lagi pula dia belum bisa mengungkapkan identitasnya. Jika Anda tidak mengungkapkan identitas Anda, Fendi Zanders adalah orang malang yang mengantarkan makanan. Belum lagi wanita paling cantik seperti Cleo Fei Lin, bahkan gadis biasa pun mungkin tidak mau menikah dengan Fendi Zanders. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah setelah bertemu Cleo Fei Lin, dia langsung menyetujui pernikahan tersebut. Sepupu, apakah kamu gila? Kenapa kamu setuju menikah dengan orang seperti itu? Mata Mandy Lin melebar, dan dia berteriak dengan ekspresi terkejut. Kamu benar-benar ingin menikah denganku? Fendi Zanders juga terkejut sejenak, lalu bertanya pada Cleo Fei Lin. Ya, aku bisa menikah denganmu. Tapi aku punya 3 syarat, selama kamu bisa menyetujui ketiga syarat ini, aku bisa menikahimu kapan saja. Cleo Fei Lin berkata perlahan. 3 syarat yang mana, mari kita bicarakan. Fendi Zanders tahu bahwa Cleo Fei Lin akan langsung menyetujuinya, jadi segalanya pasti tidak akan sesederhana itu. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pertama-tama, syarat pertama adalah kita bisa menikah, dan kita juga bisa menyatakan bahwa kita adalah suami dan istri, tetapi secara pribadi, keduanya kita tidak ada hubungannya satu sama lain, kamu adalah kamu, aku ini aku. Oke, kamu bisa melanjutkan. Fendi Zanders mengangguk.
Syarat kedua adalah kamu tidak boleh mempunyai pemikiran yang tidak masuk akal tentang aku, dan kamu tidak boleh berpikir untuk menjadi suami istri denganku hanya karena kita adalah suami istri. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Oke, bagaimana dengan syarat terakhir? Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum. Saat ini, dia sudah bisa merasakan bahwa Cleo Fei Lin sama sekali tidak ingin menikah dengannya. Dia hanya ingin Fendi Zanders bermain-main dengannya sehingga dia bisa mendapatkan investasi Fang Zihua di keluarga Lin mereka. Syarat ketiga adalah apapun yang saya lakukan, Anda tidak berhak ikut campur. Cleo Fei Lin berkata perlahan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Fendi Zanders menyentuh hidungnya, lalu bertanya dengan lembut, apa maksud kalimat ini? Artinya sederhana sekali. Kalau aku bertemu pria yang kusuka, aku boleh jatuh cinta padanya, tapi kamu tidak boleh ikut campur. Begitu pula jika kamu bertemu gadis yang kamu suka, kamu juga bisa melakukan apa yang kamu suka, dan aku tidak akan ikut campur. Cleo Fei Lin menjelaskan perlahan. Maksudmu, apakah kamu ingin menjadi pasangan terkenal bersamaku? Fendi Zanders bertanya. Ya, itulah maksudku. Kalau aku bilang aku benar-benar ingin menikah denganmu, kamu mungkin tidak akan percaya, jadi kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya saja, itu adil untuk kita berdua. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan berkata dengan tulus. Jika saya menyetujui ketiga syarat ini, keluarga Lin Anda akan bisa mendapatkan dukungan finansial, sementara saya hanya bisa menikahi istri terkenal, dan saya bahkan tidak bisa tidur di ranjangnya. Lalu kenapa aku harus melakukannya? Apa untungnya yang bisa kudapat? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menanyakan dua pertanyaan satu demi satu.